Halo, selamat datang kembali di vlog gue. Kenalin, nama gue Faisal Setiawan. Di vlog kali ini gue mau sharing session, sharing session, atau gue mau ngasih rekomendasi ke kalian tentang aksesoris apa sih yang kalian butuhin untuk menunjang aktivitas kalian jika kalian menggunakan MacBook Air atau MacBook Pro keluaran terbaru dari Apple. Karena apa? Pertama, slot yang dikasih sama produk Apple yang terbaru ini tuh hanya menyediakan port tipe C. So, kalian butuh dong salah satu perangkat untuk menyambungkan MacBook kalian. Bisa ada untuk kabel ke iPhone, atau untuk menghubungkan ke proyektor, atau untuk ke hard disk, flash disk, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu gue udah nyari-nyari penyambung tipe C ini. Dan dari survei-survei gue dan dari browsing-browsing gue kayak cek sana cek sini, akhirnya gue memutuskan untuk membeli salah satu produk. Ini murah banget, namanya adalah produk Beseus. Iya, ini produk dari China, jadi ini tuh murah dan bagus gitu. Okay. Harganya nanti gue kasih tahu di bawah, sekalian gue ngasih tahu linknya juga. Jadi kita langsung unboxing aja si Beseus ini. Okay, packagingnya kayak gini. Ini gue beli di JDID, so kalian bisa langsung beli di situ juga. Kenapa gue beli di situ? Soalnya kemarin mendadak banget gue UAS dan aduh pusing deh akhirnya. Ya udahlah, gue karena tahu produk Beseus emang murah dan bagus, gue akhirnya beli ini. Dan ini dikirim di Indonesia juga, walaupun harganya lebih mahal dikit daripada harga asli yang dari China. Cuma kalau kita beli di China itu bisa nunggu nyampe 2 mingguan, jadi gue udah beli yang dari Indonesia. Oke, ini kita dapat stiker, dapat ya biasalah kartu-kartu garansi. Ini stikernya. Nah, asiknya si Beseus ini, walaupun ini murah loh, ini cuma 200-an kan harganya, tapi masih kayak nggak nanggung-nanggung gitu loh, nggak produk kecek-kecek gitu. Ini packagingnya juga keren. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ini nanti tuh dihubungin ke sini. Kita review satu-satu. Keunggulannya dia tuh banyak banget port-portnya. Seperti nih untuk memory card yang kecil, memory card yang gede untuk kamera. Ini tuh yang kecil itu untuk yang memori jadul, tau gak sih, yang kayak HP zaman dulu masih pakai itu kan. Terus ini yang buat kamera ada. Terus yang ada 3 port USB tipe titik-titik, dia tipe buat Android lah, tipe untuk HP biasa, untuk HP, untuk flash disk dan lain-lain. Ini tuh portnya ada 3, bisa jadi kalian bisa untuk flash disk, hard disk, atau ngecas. Ini juga bisa buat ngecas juga, penyambung cas. Nah, ini itu untuk untuk port ke proyektor. Dan ini untuk tipe C. Jadi lengkap banget kan. Makanya gue beli ini karena gue ngerasa oh ini udah lengkap gitu. Dan ininya lumayan kuat. Dan gue berharap pun bisa awet deh ini, walaupun harganya murah. Jadi gue rekomendasikan buat kalian yang pikir ngapain beli yang harus mahal-mahal nyampe 1 jutaan lebih, dengan produk ini bisa memenuhi kebutuhan kalian yang banyak dengan harga yang minimal. Nah, sekarang kita mau gunain ini, si Beseus ini, kita coba. Oke, kita sambungin ke ini. Oke, kita sambungin ya. Nah, nih nyala hijau. Jadi bisa buat apa aja. Pertama, kalian bisa buat hard disk. Oke, kita coba di hard disk. Ini pasti masuk. Oke, kita tinggal sambung ke sini. Nih, kita sambung ke hard disk. Terus dia bisa juga nyambung ke ini. Ya, bisa untuk ke mouse. Jadi nggak mungkin kan di sini karena ini bukan tipe C. So kita sambungin ke sininya. Ini untuk gantiin port yang nggak ada di MacBooknya. Kita sambung ke sini. Nanti langsung bisa nyambung ke MacBooknya. Nah, ini 2 ya. Terus ini juga bisa buat ngecas power bank. Jadi kalau kalian power banknya, atau bisa nyambungin ke Apple juga, oke. Ini ya, bisa untuk power bank dan atau bisa untuk ke
flash disk dan bisa nyambungin ke Apple. Sekarang kita coba ke Apple ke iPhone. Nah, ini juga nanti masuk. Udah 3, bisa buat flash disk, bisa buat ini, dan bisa juga buat bisa buat juga ini juga. Ini. Nah, jadi kelebihannya itu banyak. Jadi gue saranin kalian, kalau untuk yang memori kecil dan memori gede juga bisa, cuma memori kamera gue masih pakai buat ngerekam ini, dan bisa buat flash disk dan lain-lain yang seperti gue terangin nanti. Jadi gue saranin kalian punya ini, harga murah tapi oke punya. Oke, the next produknya. Oke, sekarang kita nanti gue jelasin lagi bisa buat apa aja. Terus sekarang kita ke produk selanjutnya. Produk yang kedua yang mau gue saranin adalah ini dia. Ini adalah penyambung kabel ya. Sorry ya kalau namanya nggak ilmiah. Nih, ini dari Baseus juga. Nih, kita unboxingnya. Intinya kalau packaging dari sana tuh bagus-bagus, walaupun harganya murah ya. Nah, ini apa sih? Pasti bingung ya. Kita buka dulu. Jadi ini tuh buat nyambungin kabel dari charger MacBook kalian untuk disambungin ke ini. Kenapa gue butuh penyambung? Karena gue ambil dulu kabel dari ini. Gue kasih penjelasan. Ini charger dari MacBook Air 2019 yang terbaru. Nah, di charger ini, kalau kalian pemakai MacBook yang lama kayak MacBook Pro gue kan yang model lama, dia tuh chargernya itu ada magnetnya, terus bentuknya itu seperti ini nih, persis kayak gini, bentuknya kayak gini. Ini yang MacBook Pro yang zaman dulu. Jadi kita nempelinnya itu gampang banget, kita nggak perlu apa ya? Oke, gue liatin. Nah, begini nih, kalau MacBook zaman dulu nih, ini langsung nempel dan langsung magnet. Nah, MacBook yang sekarang karena tipe C semua, ini tipe C kan, nih kayak gini, kita tuh harus nekuk kayak gini. Jadi riskan kerusakan. Nah, kalau kita colokin ke sini, ini otomatis harus miring kan. Nah, posisinya itu kayak susah gitu. Plus nyambutnya juga harus keras. Ini nyambutnya harus bertenaga gitu, nggak yang kayak dulu kan magnet. Akhirnya banyak toko elektronik yang menyediakan penyambung magnet gitu. Nah, salah satunya adalah Baseus. Kalau dalam kasus gue, kebegoan gue sih, sebelum order ini, gue order ini dulu. Kenapa? Karena gue udah order ini di Shopee. Dan gue pertama waktu beli di Shopee, gue beli yang harga satuan lebih, lumayan itu mahal. Ada beberapa kendala karena produknya ternyata nggak ada dan di cancel. Akhirnya gue karena takut banget itu posisi UAS, gue butuh pemindahan data, gue akhirnya beli di GDID yang cepat dan murah. Kalau ini gue beli emang di GDID, nah gue tuh belum begitu perhatiin ya, gue cuma ya udahlah beli ini. Ternyata ini dikirim dari Tiongkok. Nah, review ini tertunda gara-gara produk kecil ini yang harus nunggu sekitar almost 2 weeks. Jadi kayak udah 2 mingguan baru datang. Nah, ini magnet. Nah, cara masangnya gampang banget. Ini pertama si kecil ini nih, yang magnet ini kita masukin ke sini. Ini kita masukin ke sini. Nah, udah kan? Terus satunya lagi kita masukin ke sini. Jadi kalau kita ngecas itu enak banget, tinggal. Nah, enak kan? Nyambutnya pun kayak magnet, nggak perlu yang pakai tenaga. Cuman kekurangan dari ini itu satu, ini susah dicabut. Ini harus dicabut pakai alat-alat ini. Ini pun tenaganya harus kuat banget dan ini nyampe bengkok nih. Dan buat yang punya kuku kuat bisa, tapi kalau yang kayak gua nih nggak pelihara kuku itu susah banget buat nyabutnya. Itu aja sih kelemahannya, lainnya aman. Ngecas juga masih aman-aman aja, masih cepet-cepet juga. Terus kita langsung ke produk selanjutnya. Ini adalah keyboard protector. Nah, ini gue beli di Shopee. Nih. Tapi khusus yang ini gue nggak mau nyaranin. Kenapa? Karena gue ngerasa kalau pakai ini itu jadi berat gitu. Kenapa berat? Saat gue pasang di
keyboard gua. Ini bagusnya ini bening gitu. Waktu dipasang itu kayak hampir nggak kelihatan lah kalau pakai keyboard protector ini. Cuman ini karetnya tipis, cuman gue nggak tahu kenapa dia itu jadi berat untuk ngetik gitu. Sedangkan temen gue dia beli di Shopee juga, malahan lebih murah dia karena harga mana ya? Harganya itu murahan dia atau murahan gue ya? Intinya kita selisih dikit tapi dia bagus banget dan punya gue tuh rada berat. So nanti gue kasih linknya juga. Tapi kalau kalian pengen kembaran kayak gue, gak apa-apa beli aja. Atau mungkin perasaan gue kenapa bisa berat dan sebenarnya mungkin gak berat. Jadi kalian beli aja, packagingnya juga oke punya. Nah ini kalau dipasang ini emang bikin aman. Cuman ini yang tadi kelemahannya itu cuman berat aja. Nah ini kayak kelihatan kan? Nah oke. Terus tinggal ya. Jadi produk selanjutnya adalah hard case. Kenapa kalian butuh hard case? Kalau gue orangnya emang ceroboh. Buat teman-teman gue pasti paham entah berapa produk elektronik gue yang rusak, kayak iPhone gue, kamera. Jadi kayak gue ceroboh banget, orangnya parah. Kalau pakai tas aja gue sering lari-larian kan. Jadi gue selalu kalau pakai kayak laptop selalu gue kasih hard case kayak gini. Ini gue beli di toko yang sama kayak ini. Dan hasilnya pun sama-sama mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Ini packagingnya oke, kemasan oke, gue nggak seneng banget nih. Ini udah gue pakai ya, ini udah gue pakai. Cuman yang gue keluhin di sini, pertama, dia tuh kalau kena air kotor, kayak ada bekasnya, kelihatan nggak? Nah kayak gitu tuh, kayak berminyak, terus kayak di dalamnya tuh kayak ada uap airnya gitu, anginnya. Terus juga kayak nggak begitu kenceng gitu, kayak kadang kayak nggak hampir lepas sih, cuma gue ngerasa kayak nggak sekokoh itu gitu. Jadi kalau kita kasih angka 1 sampai 100, gue ngasih ini 78 dan ngasih ini 78 juga deh. Soalnya kenapa nggak nyampe 80? Kayak kurang gimana gitu produk ini. Keren sih, kayak standar banget gitu loh. Ini nggak dibilang dua, ini tuh dari yang dijual ini nggak jelek, cuma standar banget gitu, kayak nyari aman banget, kayak nggak ada wah-wahnya. Jadi kalau kalian mau beli mending ke toko lainnya atau mau tetap di sini nggak apa-apa. Soalnya ini juga masih gue pakai, enteng juga enteng. Cuma ya itu gue ngerasa ini masih ini kayak bahannya berminyak-minyak gitu. Atau mungkin kalian order di sini tapi warnanya jangan yang bening, yang silver. Gue juga nyesel kenapa nggak beli yang silver. Cuman ini tuh kayak nggak langsung ke layar gitu loh. Nah jadi kayak ada uap-uapnya gitu kalau selesai gue pegang. Oke, the next product is ini, screen protector. Sorry jatuh. Screen protector dapat kayak gini juga. Dari kesekian produk yang gue beli, cuma screen protector ini yang datangnya biasa banget. Ini cuma digulung kayak gini, terus bulat, dikasih apa ya, empat nggak sih? Intinya paling simpel, ini nggak ada kemasannya tuh cuma kemasan packaging dari layanan yang mungkin dia gunain untuk ngirim barang. Selebihnya cuma kayak gini. Sekarang kita mau nyoba masang screen protector untuk MacBook Air. Gue jujur sedikitnya kayak takut gitu loh untuk masangnya. Sekarang kita slip. Nih, ini kan kotor. Gue udah melakukan percobaan. Buat kalian yang pengen bersihin, jangan pakai tisu, jangan pakai kapas, pakailah kain. Nah, kayak yang produk gue beli tadi kan ada kainnya. Terus airnya itu pakai apa? Kalau yang dari gue pakai pembersih muka gue. Gue ngebersihinnya pakai ini, Garnier. Karena kemarin gue udah nyoba pakai air, ngembun. Terus nyoba pakai apa lagi ya? Alkohol juga gue coba dan kurang bagus. Nah, akhirnya gue pakai ini. Nih, kita basahin dikit aja. Pakai kain ya. Kalau nggak pakai kain itu nanti menurut gue nggak kayak ngebekas gelembung-gelembung gitu.
Jadi nanti tutorialnya setelah kalian bersihin kotorannya, biarin hilang, biarin kering, baru kalian ngebersihinnya itu searah ya. Jadi kayak jadi kotorannya langsung kebuang ke samping, nggak tersebar lagi di tengah-tengah. Ini kayak debunya kok banyak banget. Setelah udah bersih, kalian pastiin ruangan kalian tertutup. Terus ini juga dibersihin, soalnya banyak debu juga kan kalau nggak ketutup. Nah, kalau udah dibersihin, ini kan ada tulisannya 1, ini 2, ini 1. Kalian buka dulu yang angka 1 untuk kalian tempelin. Oke, kita coba buka. Lepasin pinggirnya. Do you wanna help me, bro? Oke, minta bantuan temen gua. Nah. Oh my god, gue kok cerdas banget gitu. Langsung bisa. Oh. Terus tinggal kita keluarin deh ini si anginnya. Nah, jadi fungsinya ini tuh untuk nyangga gitu. Nah begini. Jadi kalau misalkan ada yang nggak pas, dia giniin lagi. Terus dia sangga. Oke, karena kita salah, kita taruh di sini 1, di 1, dan di sebelah sini 1. Nah, good. Kita mulai dari sini yang banyak ininya. Nah, pertama kalian sesuaiin setiap sudut. Kalau setiap sudutnya udah disesuaiin, kalian tinggal dorong kayak gini. Oke. Oke, setelah kalian ngerasa gelembungnya udah kalian langin, nah di tulisan yang 2 ini kalian copot. Dah. Jadi deh. Anjir, ya Allah, berantakan banget. Gak apa-apa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ini untuk sementara. Oke, jadi itu. Aduh, emosi. Ini berantakan banget, Cok. Tapi ini murah juga. Nanti gue kirim juga linknya di bawah, semua yang udah gue beli di sini. Kayaknya itu aja sih. Kalau harddisk gue udah punya, dan kalau lain-lainnya gue juga udah punya. Jadi mungkin itu aja produk-produk yang mau gue kenalin ke kalian. So, aku harap bermanfaat. Dan kenapa kita memerlukan produk-produk ini? Yang pertama, ini wajib kalian punya. Daripada kalian bingung kan punya MacBook, tapi nggak bisa disambungin ke HP, nggak bisa disambungin ke kamera dan lain-lain gitu. Walaupun mungkin pakai sistem apa sih kayak iCloud dan lain-lain, iCloud kayak share lewat online bisa. Cuma kan kalau pakai ini lebih kayak mantep gitu, lebih kalau darurat bisa lah. Terus kenapa kita butuh ini? Ya karena untuk melindungi keyboard gitu. Kalau misalkan keyboard kena air, kena makanan sisa gitu, kalian sering nonton Netflix sambil nyemil dan lain-lain, itu kalian nggak perlu nyesel makanannya masuk karena pakai ini. Terus kenapa butuh ini? Nah, kalau saran gue, kalau kalian ngetik-ngetik sih gini masih kalau belajar. Kalau gue kadang di sini 2 jam, di kasur 2 jam, di lantai 2 jam gitu. Makanya gue butuh ini buat ngamalin. Misalkan lagi buat di kasur kan harus ada apa ya, penyangga biar katanya sih biar nggak panas kipasnya dan lain-lain. Makanya gue pakai ini. Terus juga ngerasa aman aja kalau pakai pengaman ini.
Terus kenapa juga kalian butuh yang kabel yang Baseus itu, karena menurut gua kalau pakai itu enak banget. Karena sebelum pakai itu kalau ngecas harus, apalagi tangan kita lagi licin itu susah banget nyabutnya dan resiko rusak karena ketekuk-tekuk miringnya. Jadi kalau pakai yang liter L yang kabel Baseus itu mengurangi kerusakan. Terus kenapa butuh ini? Ya, ini wajib men. Walaupun mungkin kualitas layar dari produknya udah bagus, cuman kayak was-was nggak sih kalau kita nggak pakai kayak ginian. Jadi itu aja review dari gua. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Gue tahu gue ngomong masih berantakan, gue tahu editan gue masih basic banget, tapi gue bakal belajar. Makanya kalau kalian subscribe, kalian dukung gue, kita maju bersama-sama. Jangan lupa ya, dadah.